Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat, dan selom. Yang pertama, saya minta maaf karena ada pertemuan yang ke-9, seharusnya secara offline, tetapi karena ada kegiatan, saya alihkan ke pertemuan melalui media daring atau online. Tetapi tanpa mengurangi efisiensi dan efektivitas waktu pengajaran, saya berharap adik-adik semua, teman-teman bisa menyimak dan mengikuti materi pada pertemuan ke-9 kali ini dengan baik. Oke, eh, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kontrak perkuliahan mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya, yaitu Ibu Dr. Imelda. Dan saya sepakat dengan semua apa yang telah teman-teman dan adik-adik sepakati bersama beliau. Saya ingin menekankan bahwa materi mata kuliah pengukuran dan screening masalah kesehatan ini di pertemuan ke-9 sampai dengan 16 akan kita eh, tempuh secara offline. Tetapi kalau ada hal-hal yang mendesak, baru kita online. Oke, karena pertemuan ini 2 SKS dan harapannya ada juga muatan kompetensi yang secara praktis. Oke, baik. Saya ingin menyampaikan dulu outline dan rancangan pembelajaran untuk mata kuliah screening dan mata apa pengukuran ini. Mudah-mudahan di layar teman-teman juga bisa melihat dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah ada bersama tim pengajar dalam hal ini Bu Dr. Melda, bahwa dalam pertemuan ke-9 ini kita akan belajar bersama konsep pengukuran dan screening penyakit atau masalah kesehatan, dalam hal ini malaria. Ya. Dan kemampuan akhir yang diharapkan dalam pertemuan ke-9 adalah teman-teman mahasiswa mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan pengukuran dan screening malaria. Nah, di pertemuan 10 nanti kita akan uh, mereview ulang dan juga melakukan simulasi pengukuran. Dan jika ada kesempatan, saya meminta teman-teman, adik-adik bisa secara praktikal atau secara langsung melihat atau melakukan pengukuran atau screening malaria di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, itu yang ingin saya sampaikan di awal. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Ya, mudah-mudahan kelihatan di layar teman-teman. Oke, konsep pengukuran dan screening malaria. Di dalam materi kali ini, kita akan berbicara atau belajar terkait dengan apa itu konsep pengukuran dan screening. Saya mereview ulang sebenarnya. Dan apa itu malaria dan gejalanya, dan bagaimana konsep screening pada penyakit malaria. Dan apa yang kita akan gunakan, alat ukur atau instrumentasi yang digunakan. Bagaimana penetapan diagnosa atau langkah-langkah diagnostiknya dan istilah-istilah yang sering pakai. Seperti materi-materi sebelum UTS yang sudah disampaikan oleh pengajar sebelumnya. Pengukuran ini sebenarnya saya mengingatkan kembali adalah bagaimana kita meletakkan, menaruh atau memberi nilai pada objek dengan alat ukur atau dengan parameter yang sesuai atau
eligible atau kompatibel begitu. Sementara screening itu sendiri adalah bagaimana kita berupaya memisahkan, menyaring ya, menapiskan screening itu dari kata screen atau tapisan atau eh, penyaring berdasarkan gejala klinis di awal. Sehingga bisa dengan tepat atau dengan benar memisahkan atau membedakan ya eh, bagaimana atau yang mana pasien dengan eh, gejala klinis di awal itu bisa kita pastikan dia itu adalah sakit dengan masalah kesehatan atau penyakit tertentu. Sehingga dengan screening kita bisa melakukan tindakan antisipasi di awal. Bahkan bisa mencegah fatalitas atau kerusakan akibat penyakit ya. Atau bisa juga untuk mencegah penularan dengan melakukan misalnya pembatasan atau eh, namanya dipisahkan dari komunitas begitu. Ya. Itu adalah tujuan utama dari screening. Lalu kita masuk kepada konsep dan konteks penyakit yang kali ini kita akan bahas yaitu malaria. Penyakit ini disebabkan oleh sejenis parasit yang bernama parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan. Seperti teman-teman sudah ketahui ya, gigitan nyamuk yang terinfeksi. Kalau nyamuk yang tidak mengandung Plasmodium ya itu hanya menimbulkan sensasi eh, apa seperti gatal-gatal atau alergi begitu ya. Tapi kalau nyamuk namanya nyamuk betina mengandung parasit Plasmodium di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan pada host atau pejamu atau individu lain. Dalam hal ini manusia. Ya, penyakit malaria ini memiliki gradasi keparahan atau level keparahan eh, berdasarkan plasmodium yang ditularkan atau plasmodium yang ada. Dan gejala umumnya adalah menggigil, demam, dan sakit kepala. Ya, biasanya itu 10 sampai dengan 15 hari sejak nyamuk itu menggigit atau menusuk. Sebenarnya istilah gigit dan menusuk lebih tepat menusuk sebenarnya karena nyamuk tidak punya gigi kan, tetapi dia memiliki alat untuk menusuk pori-pori atau jaringan epidermis manusia. Orang yang berpergian ke daerah rawan malaria biasanya dilakukan antisipasi atau propilaksis awal sebagai pelindung. Propilaksis ini sebagai antisipasi supaya jangan tertular atau pulang dari daerah itu menularkan kepada orang lain. Baik sebelum ataupun sesaat setelah sampai di lokasi rawan malaria. Dan sepulang dari lokasi atau wilayah eh, perjalanan. Oleh karena itu, di sini penting yang namanya surveillance migrasi. Ya, teman-teman ada bisa mencari tahu apa itu pengertian surveillance migrasi. Dan saat ini, teman-teman di berbagai provinsi lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan upaya screening, upaya pembatasan perjalanan dalam hal ini masyarakat ke daerah yang rawan malaria, ya, baik tenaga kesehatan atau masyarakat biasa. Walaupun ya masih banyak hambatan juga. Ya, modelnya ya seperti penanganan COVID yang lalu. Ya, ada kejadian pada saat eh, PON di Papua itu kan, ya mau diterapkan seperti screening pada COVID-19, tetapi itu ternyata memiliki banyak hambatan. Di awal-awal itu banyak yang sepakat. Tetapi sebenarnya kalau itu diterapkan, maka penularan antar wilayah atau surveillance migrasi bisa lebih baik. Baik, kita masuk ke konsep pengukurannya. Tentu
mendeteksi, mendiagnosa, dan mengukur penyakit malaria haruslah kita awali dengan melihat atau memandang gejalanya. Ya, gejala awalnya orang pasti demam secara periodik. Mesti kita mulai mencurigai kalau ada keluarga kita yang menderita demam disertai dengan eh, sakit kepala, ya, kemudian terasa menggigil atau kedinginan. Ya, yang paling besar ya pasti demam dulu, kemudian sakit kepala dan biasanya disertai dengan menggigil. Ya, dan gejala-gejala yang menyertai lainnya adalah nyeri pada persendian. Ya. Kemudian bisa juga adalah eh, nafsu makan berkurang dalam 2 minggu terakhir setelah dia digigit, itu biasanya nafsu makan cenderung menurun. Itu adalah gejala. Kemudian kita masuk di dalam konsep screeningnya. Ya, screening malaria ini sendiri merupakan usaha untuk mencari dan menemukan penderita penyakit malaria yang tampak secara klinis, ya, melalui tes pemeriksaan. Jadi ada pasien atau apa namanya masyarakat yang mengeluh dengan gejala yang seperti tadi sudah saya sampaikan, lalu dilakukan rangkaian tes pemeriksaan secara lab misalnya, atau menggunakan preparat sederhana, sehingga kita bisa menegakkan atau bisa memisahkan apakah dia masuk kategori sehat dan atau dia memang kita bisa kategorikan sudah menderita penyakit malaria dengan gejala-gejala yang seperti tadi. Lalu setelah kita tegakkan atau kita bisa mengetahui dari serangkaian tes itu, kita bisa memisahkannya. Untuk apa? Untuk didiagnos lebih lanjut, diamati, dan dilakukan terapi atau tata laksana. Ya, ya biasa disebut pengobatan. Nah, istilah kesehatannya ya tata laksana, tetapi kalau umumnya kita kenal sebagai pengobatan. Jadi kalau membaca referensi ilmiah atau referensi-referensi di jurnal, tata laksana ya itu sebenarnya adalah upaya kuratif dalam hal ini pengobatan. Nah, sebelum kita lanjut, saya juga ingin supaya teman-teman mungkin mengingat kembali apa yang disebut dengan trias gejala atau 3 gejala khas dari malaria yang biasa disebut juga malaria paroxysm, ya, di mana munculnya gejala itu melalui 3 tahap, ya, yang berlangsung kurang lebih 6 sampai dengan 12 jam, yaitu diawali dengan menggigil, lalu ya demam, ya, disertai dengan sakit kepala, lalu berkeringat, ya. Jadi triasnya ini adalah menggigil, demam, dan berkeringat. Ya, ingat baik-baik trias gejala malaria: menggigil, demam, disertai sakit kepala dan berkeringat. Serta ya jika itu terus dibiarkan dalam kurun waktu 6 sampai 12 jam pasti akan disertai dengan kelelahan, kelemasan atau apa namanya? Penderitanya menjadi lemah, ya, sebelum dia kembali atau sebelum diberikan tata laksana untuk kembali normal. Ya. Dan tahapan gejala malaria ini dapat timbul mengikuti siklus. Ya, itu 3 hari sekali. Ya. Apalagi kalau yang malaria tertiana itu. Dan bisa jadi untuk malaria kuartana itu bisa 4 hari sekali gejala trias malaria. Ya, makanya kita perlu waspada. Bicara konsep pengukuran dan screening, kita akan masuk ke alat ukurnya. Ya. Yang umumnya kita menggunakan eh, metode pengumpulan data primer seperti kuesioner. Ya. Lalu
Di dalam kuesioner itu tentu kita akan meminta identitas umum dari responden. Ya, untuk melengkapi informasi terkait dengan penggunaan atau mendeteksi gejala klinis dengan menggunakan RDT atau Rapid Diagnosis Test, ini kita harus sediakan formulirnya. Ya, gejala itu bisa kita dapatkan atau kita lihat dengan penggunaan RDT yang ada, tetapi formulirnya harus kita tetap sediakan. Ya. Dan RDT ini adalah metode imunologi untuk mendiagnosis malaria. Ya. Pengambilan dan pemeriksaan yang dilakukan adalah pada ujung jari atau darah tepi. Kenapa disebut darah tepi ya? Darah tidak pada jaringan yang lebih dalam, tetapi pada permukaan kulit. Ya, ya. Mungkin kalian juga pernah diambil darah tepi untuk pemeriksaan golongan darah misalnya, atau eh, apa namanya, kadar glukosa, kadar kolesterol dan darah. Jadi pengambilan dan pemeriksaan melalui sediaan darah tepi pada ujung jari apa namanya, pasien atau orang yang diduga menderita, ya, untuk melihat parasit atau mengetahui parasitnya, tentunya dengan pemeriksaan mikroskopis. Ya, alatnya ya objek gelas yang digunakan, slide box, kemudian lancet blood atau blood lancet, kemudian kapas untuk menghapus atau kemudian alkohol, alkohol 70% dan larutan gimsa 5% dan juga mikroskop uh, binokuler, ya, mikroskop binokuler. Ya, itu alat ukur yang biasa digunakan. Lebih lanjut, langkah-langkah diagnostiknya yang kita lakukan adalah ketika kita melakukan atau memastikan seseorang itu mengalami gejala awal malaria, maka dia akan, yang pertama-tama kita akan mendiagnosa atau menegakkan diagnosa dengan bertanya, ya, apakah dia itu ada di daerah atau tinggal di wilayah pemukiman yang eh, apa, endemisitas malarianya tinggi. Ya, sekedar informasi, daerah atau wilayah kabupaten yang paling tinggi atau yang disebut dengan endemis malaria ya Kepulauan Sumba, dengan tidak mengurangi rasa hormat pada teman-teman dari Sumba. Itu yang paling tinggi saat ini untuk di NTT. Oleh karena itu, kalau misalnya orang yang berasal atau berpergian ke daerah yang endemisnya tinggi atau bertempat tinggal bermukim di situ, itu pasti akan ditanya. Kalau yang di malaria atau petugas kesehatan di malaria yang ada di Sumba pasti tidak tanya lagi. Kalau sudah mulai demam, pasti di dalam fasilitas pelayanan kesehatan orang sudah mulai curiga, oh ini malaria. Ya, kalau dia adalah penduduk atau masyarakat Kota Kupang baru bepergian dan pulang dari Sumba dan ada gejala awal trias, gejala awal itu pasti dugaan awalnya ada malaria. Ya. Lalu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik mikroskopis tadi melalui darah tepi. Ya, tes cepat atau RDT malaria ini ya melalui pemeriksaan darah penderita. Ya, dilihat di bawah mikroskop binokuler dan ya bisa dilakukan lebih dari satu kali. Apa ini tujuannya sebenarnya adalah untuk kita menegakkan atau mendeteksi parasit penyebab malaria. Ya, dengan melihat eh, dengan alat bantu mikroskop kita bisa menegakkan diagnosa. Oh ini dari malaria kuartan. Oh ini malaria tertiana. Oh ini malaria eh, apa? Spesies malaria dari Plasmodium apa begitu. Oke. Nah, uji screening atau tes dan tes diagnosis malaria ini dilakukan sebagai uji saringan awal bagi penderita dengan eh, apa? Untuk mengetahui, dengan tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi apakah seseorang yang di bagian atau di
observasi awalnya itu kelihatannya sehat, tetapi sudah asimptomatik begitu, ya, menderita atau eh, sakit malaria, atau mungkin tidak, gitu. Tes diagnosis adalah cara untuk menentukan apakah seseorang menderita penyakit malaria atau tidak, berdasarkan tanda atau gejala pada orang tersebut. Ya, pasti harus dipastikan juga apakah dia memang bergejala. Ya, tidak sembarangan kita mau tes malaria orang. Ya, kalau dia tidak memiliki gejala awal. Mengapa ini penting? Karena ya kita perlu menegakkan, betul-betul memastikan, ya, penegakan diagnosis itu maksudnya memastikan bahwa diagnosis ini benar gitu. Tanpa dengan screening, diagnosis itu tidak bisa kita tegakkan. Ya, petugas kesehatan, teman-teman yang klinis atau medis, itu memiliki tugas awal adalah menegakkan diagnosa. Ya, oke. Tanpa screening, kita tidak bisa menegakkan. Ya, padahal penyakit, ya, sebuah penyakit atau suatu penyakit itu telah ada jauh sebelum tanda dan gejala muncul. Ya, yang sebenarnya dapat diketahui kalau kita melakukan yang namanya screening. Ya. Waktu di antara kemungkinan terdeteksi secara awal lewat screening dan deteksi kemudian setelah munculnya tanda itu biasanya dikenal dengan DPCP atau DPCP, yaitu uh, detectable pre-clinical fase. Nah, itu yang disebut dengan waktu antara kemungkinan terdeteksi secara awal lewat pemeriksaan screening dan deteksi kemudian setelah munculnya tanda gejala, ya, itu ya biasa di dalam istilah pengukuran atau screening disebut dengan DPCP atau detectable preclinical fase. Nah, kalau penyakit itu bisa diketahui melalui DPCP ini atau penyakit atau apa gejala itu bisa dideteksi pada saat DPCP ini, maka tata laksana atau intervensi atau treatment yang dilakukan oleh para klinisi atau tenaga para medis itu akan lebih baik. Outcome-nya akan lebih baik. Ya, oleh karena itu ada istilah early diagnosa and prevent action. Ya, itu kan tahapan-tahapan di dalam five level prevensi kan juga ada kan. Bagaimana kita bisa menegakkan diagnosa dari awal untuk upaya mencegah kefatalitasannya lebih lanjut begitu. Ya, itu maknanya. Mengapa ada atau perlunya screening dan kita juga memahami apa itu DPCP dan early diagnosis. Oke. Nah, sebelum lanjut saya juga ingin memperkenalkan istilah-istilah atau yang biasa kita eh, kenal sebagai singkatan-singkatan, apa namanya, akronim-akronim di dalam screening malaria. Ya. Mungkin pernah mendengar SPR atau slide positive rate. Ya. Itu adalah bagaimana upaya menghitung jumlah penderita yang positif malaria dari slide atau dengan menggunakan darah tepi dengan slide blood lancetnya itu. Gitu. Ya, pemeriksaan slide positive rate. Eh, apa namanya kan ini ukuran, masih ingat kan, rate jumlah kan gitu, angka yang eh, menghitung jumlah penderita yang positif malaria dari semua pasien yang diperiksa itu kan rate seperti itu kan ya nilainya. Kemudian ada yang disebut dengan true positif, istilah juga mungkin dalam penyakit yang lain sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh pengajar sebelumnya, itu juga pernah mendengar kan true positif, true negatif. True positif itu betul-betul sakit atau benar-benar
eh, menderita penyakit. Gitu. Ini ada true negatif. Ya, true negatif ini adalah benar-benar tidak sakit atau ya kita biasa klasifikasinya ya benar-benar sehat gitu. Lalu ada PPV dan NPV. Ya, PPV itu adalah positif predictive value. Ya. Kemudian ada negatif predictive value. Ya, nilai prediksi positif. Ada juga nilai prediksi negatif. Ya. Lalu ada istilah angka prevalensi. Ya kan? Kalau insiden kan kasus atau kejadian baru kan. Kalau prevalensi kasus yang baru ditambah dengan kasus sebelumnya atau kasus lama kan. Ya. Kemudian ada standar emas baku atau standar gold standar. Ya. Pemeriksaan ini dimaksudnya adalah pemeriksaan darah ya di laboratorium ya dengan eh, apa melihat atau menetapkan sesuai dengan SOP yang ada begitu. Gold standar ini maksudnya bahwa malaria gold standarnya atau panduan utamanya itu harus dengan eh, pemeriksaan darah laboratorium dengan sediaan darah baik darah tepi maupun darah tebal. Ya, itu adalah kesepakatan bahwa standar baku penyakit malaria itu baru bisa ditegakkan atau bisa dikatakan dia true positif ataupun dia true negatif itu melalui gold standar yaitu pemeriksaan laboratorium. Bukan hanya pemeriksaan gejala klinis ya, tetapi dia harus disertai dengan pemeriksaan laboratorium. Itu ya standar baku. Baik. Kita juga pernah mendengar yang disebut dengan annual parasite incidence. Ini adalah jumlah penderita malaria dengan confirm atau pemeriksaan laboratorium secara positif. Ya, menghasilkan apa namanya true positif terhadap populasi pada komunitas atau wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Ya. Per konstannya ini 1.000 penduduk. Ya itu yang disebut dengan API. Ya. Nah ini yang selalu selalu menjadi pro dan kontra apa kita menggunakan API atau AMI. Ya. Pernah dengar AMI kan? AMI ada annual malaria incidence. Ini hanya berdasarkan gejala. Contoh kasus begini, kalau ada petugas ya, kemudian ada pasien datang di fasilitas pelayanan kesehatan dan dia menampakkan gejala trias itu, lalu dia bilang oh ini malaria. Itu baru AMI sebenarnya. Tapi kalau ada trias gejala lalu dia lakukan pengambilan darah tepi dan periksa secara mikroskopis di lab baru muncul hasilnya itu yang disebut API. Jadi baik API maupun AMI itu ada konsekuensi-konsekuensinya. Kalau dulu karena kita fasilitas atau alat serta labnya kurang memadai, maka AMI yang menjadi ukuran, apalagi di daerah-daerah terpencil misalnya. Ya, tapi sekarang semua sudah diarahkan supaya penegakannya itu atau ukurannya yang dipakai adalah API dengan konfirmasi laboratorium sebagai gold standard. Ya, saya kira teman-teman bisa paham itu ya. Ya, kemudian mungkin ini juga sudah disinggung, tetapi saya hanya mereview ulang lagi tuh. Apa itu true positif, apa itu false positif, apa itu true negatif, apa itu false negatif. Ya, itu sebenarnya untuk melihat sensitivitas dan spesifitas. Ya, sensitif dan spesifik. Ya, sensitif dan spesifik. Sensitif itu ya kalau kita lihat jumlah yang benar-benar positif berdasarkan pemeriksaan lab dibagi dengan ya jumlah yang benar-benar positif ditambah dengan uh, negatif palsu. Ya.
Negatif palsu bisa dimengerti kan? Ini bukan hal baru. Ya, kita anggap dia tidak sakit, ternyata palsu. Ya, kemudian kita masuk ke spesifitas. Spesifitas adalah yang benar-benar setelah kita melakukan pemeriksaan lab, mikroskopi, dia bebas atau true negatif. Ya, kemudian dibagi dengan uh, true negatif plus false positif. False positifnya adalah positif palsu, positif semu. Kita kira dia adalah uh, malaria, ternyata dia tidak malaria dengan serangkaian tes. Apa kegunaannya sensitivitas dan spesifitas ini? Ya, ya kalau kita bicara sensitivitas berarti kita betul-betul bisa mendeteksi secara benar kelompok orang yang benar-benar menderita. Ya, dia kepekaan sebenarnya. Sensitivitas ini adalah kepekaan dari serangkaian tes atau proses yang kita lakukan. Kalau spesifitas ini adalah lebih mengkhusus atau maksudnya kita benar-benar bisa menempatkan pada klasifikasi yang benar gitu, spesifitas. Nah, tes itu bisa sensitif tetapi tidak spesifik. Tes yang baik harus sensitif dan harus spesifik. Jadi Anda bisa peka tetapi tidak peka pada hal yang khusus. Tapi kalau Anda peka dan Anda bisa benar-benar mendeteksi secara uh, tegas mengklasifikasikan sesuatu itu yang kita cari kan begitu. Tetapi Anda bisa mengklasifikasikan secara tegas tetapi kepekaan Anda kurang, itu juga kurang baik. Jadi dalam rangkaian pengukuran sensitif dan spesifik itu penting sekali. Ya, tadi saya sudah menyinggung juga apa itu adalah positif predictive value atau nilai dugaan positif, nilai ramalan positif di buku-buku lainnya disebut dengan nilai duga positif. Ini adalah angka proporsi sebenarnya, proporsi pasien yang tesnya positif dan betul menderita sakit. Atau dengan kata lain, ya jika tes seseorang positif, ya kemungkinan dia betul-betul menderita penyakit, yaitulah PPV, ya atau positif predictive value. Ya, saya ulangi, ini adalah nilai duga positif. Itu adalah proporsi yang tesnya positif dan betul menderita sakit. Atau jika seorang tesnya positif, kemungkinan dia betul-betul menderita penyakit. Ya, itu adalah positif predictive value. Kemudian ada negatif predictive value. Ini adalah proporsi pasien yang tesnya secara lab itu negatif dan memang betul-betul tidak menderita sakit malaria. Ya. Atau bisa juga kita katakan adalah jika tes seorang negatif, berapa peluangnya dia betul-betul tidak menderita penyakit. Ya, itu sebenarnya NPV. Kalau dalam persamaan, PPV itu ya, proporsi A per A tambah B. Kemudian NPV D, C tambah D. Ya. Kemudian ada istilah S and out. Ya. Ini adalah jika tes dengan sensitivitas yang tinggi adalah negatif, maka kemungkinan untuk rule out sebuah penyakit adalah besar. Artinya bahwa tes ini efektif untuk mengatakan bahwa sangat mungkin pasien itu benar-benar tidak menderita sakit. Ya. Kemudian ada SPIN atau SPPIN itu adalah tes dengan spesifitas. Kalau yang N itu adalah sensitivitas, P itu adalah spesifitas tinggi. SPPIN ini adalah spesifitas tinggi atau ya, jika sebuah tes dengan spesifitasnya tinggi adalah positif, maka kemungkinan untuk meroll in ya sebuah penyakit adalah besar.
Ya, tes ini sangat efektif untuk mengatakan bahwa sangat mungkin seorang pasien benar-benar terkategori sakit atau menderita sakit. Selanjutnya true positif. Ya, ini sudah biasa ya. Adalah mereka yang hasil tesnya positif dan benar-benar kita kategorikan dia penyakit. Kalau kita pakai konsep malaria tadi ya, hasil tes mikroskopisnya malaria. Gitu. True positif ini ya biasa juga kita dengar dikatakan sebagai true positive rate, mana proporsi mereka yang tesnya positif terhadap seluruh populasi yang berpenyakit. Ya, tadi sudah di slide sebelumnya A per A tambah C. Nah, A per A tambah C atau true positif ini ya biasa dikenal dengan sensitivitas. Sensitif, peka, menyatakan seorang itu benar-benar positif. Kemudian ada false positif. Ini adalah mereka yang tesnya positif, padahal sebenarnya mereka tidak berpenyakit. Ya. Saya ulangi, tesnya positif, padahal mereka tidak berpenyakit. Ya. Positif palsu, gitu. Positif semu. Gitu. Kalau dalam persamaannya B per B tambah D. Di mana proporsi mereka yang tesnya positif terhadap seluruh populasi yang tidak berpenyakit. Ya, kalau adik-adik teman-teman bisa lihat sebenarnya FPR atau false positive rate itu adalah satu dikurangi spesifitas tadi yang tadi kita di slide sebelumnya. Ya, di mana uh, true positive rate ya, di mana dan false positive rate ini biasanya dipakai di dalam uh, pengukuran kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic Curve. Ya, nanti dalam mata kuliah eh, lebih lanjut Anda akan diperkenalkan itu ROC. Itu menentukan cut off point sebuah nilai atau indikator yang memberikan ketegasan dia masuk kategori A, B, atau C. Itu ROC, kurva ROC. Ya, kemudian ada true negatif. True negatif atau TN itu adalah mereka yang tesnya negatif. Ya. Kalau Anda tadi mengingat true positif itu adalah eh, sensitivitas, maka true negatif ini biasa dikatakan sebagai spesifisitas. Bagaimana kita bisa betul-betul secara spesifik mengkategorikan dia benar tidak berpenyakit. Itu yang true negatif. Tapi kalau spesifik artinya adalah kalau sensitivitas berarti adalah true positif. Kemudian ada false negatif. False negatif ini adalah mereka yang tesnya negatif, padahal ya sebenarnya dia carrier atau berpenyakit begitu. False negative rate ini proporsi mereka yang tesnya negatif terhadap seluruh populasi. Dia persamaannya adalah D per B tambah D. Ya, saya hanya mau ingatkan kembali, teman-teman harus mengerti apa itu sel A, sel B, sel C, sel D. Ulang-ulang dalam seminar proposal atau hasil itu saya selalu menyarankan atau memberikan masukan kepada peneliti atau calon peneliti. Maknai betul-betul apa itu sel A, sel B, sel C, sel D. Saya ulangi ya. Maknai betul sel A, sel B, sel C, sel D pada tabel 2 kali 2. Di mana ya, kita biasa menempatkan variabel independen di baris itu dua kategori dan variabel dependen sebagai kolom dengan dua klasifikasi atau kategori. Maka akan terbentuk 4 sel. Ada sel A, ada sel B, ada sel C, ada sel D. Itu harus dipahami betul-betul. A itu apa? A itu adalah titik perpotongan antara kolom baris ya atau baris kolom yang terkategori sakit, terkategori buruk,
terkategori tidak memenuhi syarat. Misalnya, kalau kita pakai ungkapan buruk, dia itu adalah di A. Baris dia buruk, kolom dia buruk, itu A. Kan biasanya kita buat dia dalam klasifikasi baris. Misalnya, kebiasaan merokok, ada atau tidak ada. Maka ada dikategorikan baik. Maksudnya eh, ada dikategorikan buruk maksud saya. Ya. Kemudian variabel dependennya adalah misalnya kanker. Ada kanker itu dikategorikan buruk. Jadi orang yang ada atau menderita kanker dengan kebiasaan merokok, perpotongannya ya di sel A. Ya, begitu. Nanti pada mata kuliah lain akan kalian jumpai. Kemudian eh, dua parameter sensitivitas dan spesifitas ini seringkali dipengaruhi oleh jumlah sediaan yang kita ambil, jumlah darah tepi yang kita pakai. Kemudian juga kepadatan dari parasit, ya. Densitas dari parasit. Maksudnya parasit yang kita dapatkan itu terlampau banyak, ya, juga atau terlampau sedikit juga mempengaruhi sensitivitas dan spesifitas. Ada juga yang uh, dipengaruhi oleh pewarnaan, teknik pewarnaan di dalam mikroskop atau dalam preparat pelengkap alat atau yang biasa digunakan dalam lab. Pengaruh berikutnya adalah kemampuan laboran. Kalau laborannya terlatih dalam menyediakan preparat, ya, pasti sensitivitas dan spesifitas bisa kita dapatkan dengan baik. Tapi kalau dapat laboran yang kurang paham dalam menyediakan darah tepi, kemudian menggunakan mikroskop dan juga membaca hasil, ya pasti yang harusnya true negatif jadi false negatif. False positif jadi true positif dan seterusnya. Ya, istilah yang sering juga digunakan dalam pengukuran screening malaria adalah likelihood ratio. Ya, biasa disebutkan LR positif. Adalah rasio atau perbandingan probabilitas tes yang positif pada individu yang berpenyakit dengan probabilitas tes yang positif pada individu yang tidak berpenyakit. Atau dengan kata lain, LR positif adalah berapa kali kemungkinan hasil tes kita dapatkan itu positif terjadi pada kelompok yang benar-benar sakit. Ya. Dan kita bandingkan dengan hasil tes yang positif pada kelompok populasi yang benar-benar tidak sakit. Atau dengan kata lain, LR ini adalah perbandingan antara TPR atau true positive rate dengan false atau FPR. Saya ulangi, LR positif ini adalah perbandingan atau rasio antara TPR dan FPR. Dan LR positif ini harus nilainya lebih besar daripada 1. Namanya rasio kan. Dan tes yang baik harus mempunyai LR positif yang besar. Atau lebih besar daripada 1 atau lebih daripada 1. Harus lebih besar. Itu LR yang baik. Sebab hasil tes positif pada kelompok populasi yang berpenyakit harus lebih besar dibanding pada kelompok yang tidak berpenyakit. Ya. Secara persamaan, LR atau biasa disebutkan LR positif adalah sensitivitas, masih ingat tadi, sensitivitas dibagi dengan 1 kurang spesifitas. Nah, itu. Ingat baik-baik ya. Hitungan-hitungannya mungkin pada materi setelah UTS, sebelum UTS maksud saya sudah jadi dilakukan ya. Tapi kalau belum nanti kita coba-coba nanti. Ya. LR positif ini sebenarnya indikator yang terbaik untuk memasukkan kemungkinan seseorang uh, menderita atau berpenyakit. Bagaimana kita meroll in-nya. Ya. Makin besar LR positif, makin besar kemungkinan menderita penyakit. Ya tentu dengan catatan diagnosisnya betul dan alatnya atau mikroskopinya betul, tesnya betul. Ya. Kemudian
ada istilah LR negatif. Adalah rasio antara probabilitas hasil tes negatif pada individu yang berpenyakit dengan probabilitas hasil tes negatif pada individu yang tidak berpenyakit. Atau dengan kata lain, ya, LR negatif ini adalah bagaimana menunjukkan berapa kali lebih jarang ya sebuah hasil tes negatif terjadi pada kelompok yang berpenyakit dibanding dengan kelompok yang tidak berpenyakit. Atau secara sederhana juga bisa kita katakan ini LR negatif adalah perbandingan antara false negative rate pada individu yang berpenyakit dengan false negative rate pada individu yang tidak berpenyakit. Ya. Kalau tadi LR positif harus lebih besar daripada satu, LR negatif ini kurang daripada satu. Makin kecil LR-nya negatif, maka tesnya makin baik. Alasannya karena hasil tes negatif seharusnya lebih jarang terjadi. Ya, bisa dimaknai ini ya. Harusnya harus lebih jarang gitu orang yang tes secara negatif daripada kelompok yang berpenyakit dibanding dengan kelompok yang tidak. LR negatif rumusnya adalah satu kurang sensitivitas per spesifisitas. Kalau tadi LR negatif adalah sensitif per satu kurang spesifitis. Oke. Ya, untuk disebut dengan tes screening baik itu harus juga di dalam konsep penyakit malaria itu harus murah. Ya, murah, kemudian mudah, dan kalaupun kita harus melukai seseorang, upaya yang kita lakukan itu jangan membuat seseorang itu eh, kesakitan yang yang apa yang tinggi begitu. Harusnya kita mengambil darah tepi, jangan membuat orang terlampau sakit. Ya, itu perlu di, diketahui sebagai syarat screening baik. Kemudian bisa valid. Valid artinya ya benar-benar bisa kita membedakan. Walaupun gejala awalnya mirip-mirip, tapi kita bisa membedakan mana orang yang sakit, mana yang tidak sakit. Dan hasil yang kita gunakan pada berbagai objek atau berbagai orang itu harus konsisten. Nah, itu syarat tes screening. Nah, tadi saya singgung sel A, B, C. Ya, ini saya ingatkan. Dalam tabel 2 kali 2 ya, tes, misalnya ada tes yang kita gunakan, tes diagnosisnya itu orang betul-betul dia sakit atau positif sakit. Kemudian tes mikroskopis atau sebagai galat bakunya dia dikategorikan sakit. Maka ya dia kita kategorikan di sel A. Saya ulangi, ini A ini adalah perpotongan baris dan kolom bagi yang buruk-buruk atau yang kalau pakai istilah tidak memenuhi syarat atau rendah atau kurang ya dia sudah. Kebalikannya dengan D. D itu adalah yang tidak sakit dan tesnya negatif. Ya. Sementara B ya tesnya positif tetapi secara mikroskopisnya tidak sakit. Dan C adalah tesnya dia sehat atau dia negatif tetapi secara mikroskopis dia masih sakit gitu. Atau sebenarnya sakit. Nah, A, B, C, D itu teman-teman pada hari bisa lihat sensitif dan spesifik. Ukurannya mana itu? A yang tadi saya bilang buruk-buruk ini dibagi dengan A tambah C. Spesifik ya D yang baik-baik ini dibagi dengan B tambah C. Ingat baik-baik ya. A per A tambah C, D tambah D. Ya, ini contoh perhitungannya, persamaan-persamaannya. Ya, kalau kita menggunakan eh, tabel, ya, nanti teman-teman bisa lihat. Ini juga contoh perhitungannya, bagaimana sebuah gejala awal demam. Ya, kita berikan klasifikasi positif dan negatif, kemudian dengan pemeriksaan standar
menggunakan mikroskop kita dapatkan hasil positif dan negatif dari 96 pasien. Ya, saya dapatkan secara lab terkategori yang positif 12, yang tidak adalah 84 dari 96 pasien. Dan ternyata uh, dari 96 itu gejala awalnya demam. Itu adalah 12. Dan yang tidak demam adalah 84. Kalau diperiksa ternyata yang betul-betul positif dengan gejala demam hanya 12. Dan yang betul-betul secara pemeriksaan lab dia negatif dan juga tidak demam itu 84. Nah, perhitungan sensitivitasnya silakan teman-teman gas atau mainkan. Nah, kita dapat A per A tambah C 12 per 12 A tambah C ya. A tambah C. Atau sensitivitasnya 100%. Spesifitasnya berapa? D 84 per 84. Ya. Kalau angka seperti ini kita dapatkan, berarti ini betul-betul nilai yang kita cari-cari. Tapi kan ini jarang ya, karena kesalahan, labnya juga eh, salah atau keliru, ya. Bisa jadi di sini ada nilainya. Ya. Nilai yang nol ini menunjukkan apa pencapaian yang sempurna. Kita betul mengklasifikasikan betul-betul yang baik. Baik secara pemenangan awal atau gejala awal dari observasi melalui gejala yang tampak, lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lab. Begitu juga dengan gejala, misalnya orang datang dengan nyeri pada sendi, ya, gejala gejala demam itu kan ada demam, nyeri pada sendi, ya, dan seterusnya, misalnya keringat dan seterusnya. Nah, ini ada contoh, diasumsikan dalam 1000 populasi terdapat 100 orang dengan penyakit dan tanpa penyakit. Ya. Dan 900 yang tanpa penyakit. Sebuah tes screening dipakai untuk mengidentifikasi 100 orang yang sakit. Hasilnya seperti ini. Anda perhatikan yang sakit dan hasil screeningnya positif 80, dan yang tidak sakit dengan hasil negatif adalah 800 dari 1000 pasien. Ya, oke. Untuk referensi-referensi tambahan silakan, atau ini akan saya ulangi juga di dalam materi pada pertemuan ke-10. Silakan dilihat, nanti bisa diklik bagaimana seseorang menyediakan darah tepi. Saya mencuplik link channel yang step by step, mudah-mudahan tidak di ban atau masih ada ini, ya. Dan bagaimana video diagnosis penegakan malaria dengan rapid test itu ada. Silakan ya, belajar mandiri dengan tugas menonton, ya, menyimak. Ya, karena kita tidak punya lab yang apa, yang mumpuni atau yang ada, ya, silakan dilihat saja. Ya, dulu ada sebenarnya kita di lab gizi, sederhana sekali itu, cuma karena ya perpindahan ruang, kemudian tidak ada pembaharuan alat, dan sehingga kita tidak pernah lakukan lagi. Oke, saya kira cukup untuk materi pertemuan kita yang ke-9. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan melalui kolom komentar, dan mungkin juga bisa pada pertemuan yang akan datang disampaikan. Saya minta maaf sekali lagi karena ini eh, perkuliahan harus melalui online seperti ini. Demikian juga untuk mata kuliah setelah ini tetap akan daring. Oke, sampai di sini pertemuan ke-9 untuk mata kuliah pengukuran dan screening masalah kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam salam, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.